Oke, untuk lebih lanjut kita akan membuat pengait dari cangkang B. Untuk itu saya coba pilih cangkang B, saya aktifkan tanda mata di sini sehingga tampak cangkang B. Kemudian saya nonaktifkan tanda mata untuk cangkang A seperti ini. Lalu untuk cangkang B ini saya tekan tab untuk berada pada edit mode, tekan A untuk non selection, tekan 3 pada numpad untuk berada pada right view seperti ini. Saya coba perbesar tampilannya, kemudian saya atur sehingga mudah terlihat. Kemudian saya di sini untuk limit selection to visible-nya saya uncheck sehingga kita tidak memilih limit selection. Dengan menggunakan tools add select mode, kita akan menghapus bagian tertentu terutama pada penghubung cangkang ini. Saya tekan B 2 kali untuk pen selection, klik drag seperti ini, hapus bagian penghubung ini pun demikian. Demikian halnya dengan sisi ini, tapi tidak pada bagian bawah ini. Saya biarkan, saya loncat ke posisi ini, saya hapus, saya pilih maksud saya seperti ini. Sehingga setelah terpilih semua, klik kanan untuk konfirmasi, lalu tekan X untuk menghapus, erase, dan pilih Edge. Maka sekarang telah terhapus, kecuali pada bagian bawah ini, yang memang sengaja kita biarkan. Baik, kita akan coba melihat pada sisi bagian bawah untuk objek kita ini. Seperti ini, saya coba kemudian sedikit putar dan kita zoom. Saya akan menggunakan di sini limit visible-nya saya aktifkan saja. Kemudian saya akan memilih face selection untuk mudah. Klik kanan, memilih ini, kemudian kembali kepada vertex selection. Di sini kemudian kita akan melihat pada bagian top view, maksud saya kita akan lebih baik dari back view, maka Ctrl 7 untuk melihat dari bottom. Kemudian kita akan coba perhatikan di sini, saya zoom. Kita akan melihat bahwa garis ini tidaklah sejajar, maksud saya tidaklah berupa garis perpendikular atau siku-siku. Ini karena waktu kita membuat penebalan, kita membuat penebalannya dari titik pusat bola. Untuk itu saya coba tekan A untuk non-selection, saya klik kanan untuk garis titik ini. Shift S, saya akan memindahkan kursor saya to selection seperti ini. Shift, klik kanan titik ini sehingga keduanya terpilih. Lalu saya akan scale dan saya gunakan Y0, Enter. Maka sekarang garis saya sudah perpendikular seperti ini. Hal yang sama yang akan saya lakukan untuk titik ini. Saya akan Shift S, memindahkan kursor to selection, kemudian Shift, klik kanan titik ini, lalu saya akan gunakan scale Y0, Enter. Maka sekarang saya sudah mempunyai garis yang lurus. Berikutnya saya akan coba di sini dengan face selection, saya klik kanan lagi di face selection ini, lalu saya akan melihat sekarang dari back view, Ctrl 1 pada numpad, kita lihat di sini garis ini pun terlihat tidak perpendikular, artinya tidak siku-siku. Di sini dia miring sedikit ke atas. Nah, untuk itu kita akan sedikit modifikasi di sini. Saya akan memilih garis ini, maka saya akan menggunakan di sini Add Selection, kemudian tekan A untuk non selection, klik kanan garis ini seperti itu. Kita kembali kepada tampilan back view, Ctrl 1 pada numpad. Lalu di sini saya akan extrude. Saya memilih Z untuk dia berada pada konsen sumbu Z. Kita tidak perlu akurat berapa jauh untuk extrude tersebut karena kita hanya menginginkan mengetahui berapa sudut dari kemiringan garis ini. Ini hanya digunakan sebagai guidance atau pembantu saja. Saya tampilkan dulu control panel. Untuk itu maka control up arrow di sini sehingga ada control panelnya. Di sini saya akan mencoba mengaktifkan icon yang disebut dengan edge angle, di mana kalau kita aktifkan edge angle kita akan mengetahui seberapa
derajat kemiringannya. Tekan Shift, klik kanan titik ini, klik kanan titik ini, klik kanan titik ini. Sehingga sekarang kita mengetahui bahwa sudut kemiringannya sekarang ini adalah 92,37 derajat. Kita kembali kepada Ctrl 1 pada numpad untuk berada pada back view. Saya tekan A untuk non selection, pilih vertex selection di sini, kemudian klik kanan titik ini, Shift, klik kanan titik ini, X, delete atau erase vertex. Kita hapus vertex tersebut. Sekarang kita akan mencoba untuk memilih dengan menggunakan di sini face selection. Saya klik kanan di sini sehingga terpilih, lalu kita kembali kepada vertex selection seperti ini. Lalu kita kembali kepada tampilan view, Ctrl 1 untuk back view seperti ini. Sekarang kita akan melakukan pemutaran atau spin dub di sini. Saya coba lihat pada panelnya untuk spin. Pada panel spin kita akan memilih spinnya adalah degree-nya 92,37 sesuai dengan kemiringan. Stepnya saya biarkan 7. Kemudian saya coba klik spin dub. Maksud saya harusnya adalah spin. Saya klik spin di sini, maka objek kita berrotasi dan sekarang objek ini pun mempunyai garis yang perpendikular atau siku-siku terhadap sudut 90 derajat. Untuk itu sekarang kita sudah mempunyai hal ini. Sekarang kita tinggal mengekstrudkan objek ini. Tekan E untuk extrude di sini, pilih region, kemudian saya akan coba extrude di sini dengan panjangnya adalah 0,3. Kita bisa menggunakan Shift di sini untuk mempermudah pergerakan. Tekan Shift, kemudian saya geser sampai kita menemukan 0,3. Oke, seperti itu. Klik kanan. Kemudian kita kembali kepada Ctrl 1 pada numpad untuk berada pada back view seperti ini. Sekarang kita akan memindahkan kursor 3D kita pada titik ini. Maka sekarang saya akan pilih A untuk non selection. Kemudian saya akan mencoba untuk kita pindahkan terlebih dahulu sedikit. Klik kanan titik ini. Kemudian Shift S. Lalu pilih kursor to selection seperti itu. Kita kemudian memilih face selection, klik kanan untuk face ini, lalu saya tetap kembali kepada vertex selection. Ctrl 1 untuk berada pada back view. Kita akan sekali lagi merotate, menspin objek ini ke atas 90 derajat. Maka kita akan memilih pada spin di sini, degree-nya adalah 90 dan step-nya adalah 7. Klik spin di sini. Maka sekarang saya sudah mempunyai objek dengan spin 90 derajat ke atas. Berikutnya adalah kita akan mengekstrud objek ini. Pilih E untuk extrude, region, kita tarik ke atas. Mungkin di sini kita isikan adalah sekitar 0,2. Seperti ini. Lalu berikutnya kita akan coba untuk melakukan pemotongan di sini. Saya akan melakukan knife, cut. Kemudian saya pilih di sini midpoint. Saya klik dan drag di sini seperti itu. Kemudian enter. Kemudian kita akan mendelete garis ini. Untuk itu saya tekan A untuk non selection, kemudian saya akan memilih klik kanan titik ini, Shift, klik kanan titik ini dan kita klik X, pilih erase edge. Dengan demikian kita menghapus edge tersebut termasuk dengan face yang berada di atas ini. Lebih lanjut saya akan klik kanan titik ini, Shift S untuk memindahkan kursor to selection sehingga kursor saya sekarang berada pada titik ini. Tekan Shift dan klik kanan titik ini. Klik kanan titik ini sambil menekan Shift. Klik kanan titik ini. Sepertinya kursornya ikut berpindah. Saya coba klik kanan dulu ini. Saya ulang sekali lagi Shift S untuk kursor to selection seperti itu.
Kemudian saya akan tekan shift dan klik kanan titik ini sehingga terpilih, klik kanan titik ini sehingga terpilih, dan klik kanan titik ini sehingga terpilih. Selanjutnya saya akan berhadapan dengan right view seperti ini. Saya coba zoom out mungkin supaya terlihat lebih mudah. Kemudian di sini dengan center atau kursor pada titik ini, saya akan melakukan spin. Spinnya adalah di sini saya biarkan 90, tapi lebih baik adalah jika kita menggunakan spinnya adalah 180, sehingga putarannya bisa penuh setengah lingkaran. Seperti ini. Kemudian stepnya saya akan buat dia menjadi 14, sehingga kita akan mempunyai objek dengan spin yang sempurna. Kemudian satu lagi, bahwa kita menempatkan objek ini berada di sebelah kanan yang akan berputar ke kiri, sehingga clockwise-nya di sini harus kita uncheck, yang berarti kita akan berputar counter clockwise, yaitu berputar tidak searah jarum jam. Coba uncheck di sini clockwise-nya. Kemudian saya klik spin di sini. Maka kita sekarang sudah mendapatkan objek seperti ini.